alaihi wa alihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Jam 10. 10. Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa faqala Habib Ahmad al-Hajjur rahimahullah ta'ala fi kitab Risalah Jami' wa sallallahu rahimahullah. Nafa'allahu bihi wa bi ulama wa barakatuhu fi dar amin. Ya, kita lanjut sedikit sebentar di Risalah Jami'ah. Ya. Kita terakhir sudah bahas bahwa arkanul Islam khamsatun ya. Dan orang yang melaksanakan harus mukhlis, karena kalau tidak mukhlis berarti dia munafik. Dan juga harus musaddiq, meyakini kebenarannya, karena kalau tidak meyakini kebenarannya ya berarti dia kafir ya. Kemudian beliau ya Habib Ahmad Al-Habsyi di sini mulai menjelaskan satu persatu rukun Islam ya. Dimana rukun Islam pertama adalah syahadat. Nah, apa yang terkandung dalam syahadat? Ketika orang menyatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti kan dia meyakini, ya, beriman. Maka kemudian beliau juga meneruskan wa aslul iman, dasarnya atau pondasinya iman adalah anta taqida annallaha ta'ala maujud. Engkau harus meyakini bahwa Allah SWT itu ada. Ya, ada. Jadi tidak mungkin ada orang percaya sesuatu yang tidak ada. Tidak mungkin. Allah pun juga begitu. Sebagai Tuhan pun juga begitu. Ketika orang meyakini bahwa Tuhan itu ada, berarti ketika orang beriman berarti dia harus meyakini bahwa yang dia imani itu ada, itu maujud, ada. Ya. Makanya kemudian dikisahkan Imam Abu Hanifah ya, sempat ketemu sama orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, ya, ateis. Ya. Kemudian janjian, terus kita debat di depan umum hari ini jam sekian. Oke, kumpul. Ya. Pada hari tentukan itu misalnya jam 9 pagi misalnya. Maka si orang ateis ini sudah datang terlebih dahulu bersama dengan rombongannya ya, di tempat tersebut, dan orang-orang muslim pun juga sudah hadir. Kecuali Imam Abu Hanifah yang belum hadir. Ditunggu jam 10, jam 11 ya, sampai kemudian baru tergopoh-gopoh Imam Abu Hanifah datang. Kemudian ketika datang tanya sama orang ateis ini, "Kowe iki kok janjiannya jam 09.00 lho, teko jam 12 malah jam ngaret ya." Makanya Imam Hanifah jawab, "Oh iya, aku dimaafi. Soalnya aku mau dari rumah, ya, mau menuju ke sini itu lewat sungai. Biasanya ada jembatan. Ya, cuman karena kemarin banjir jembatannya hanyut. Lah aku nunggu di pinggir sungai itu, berharap ada orang atau ada kapal yang mau menyeberangkanku menuju ke sini. Lah kok di tengah-tengah aku menunggu tadi, tiba-tiba ada pohon kok terpotong sendiri, terus terpisah-pisah sendiri, lalu membentuk perahu sendiri, sehingga kemudian dari perahu itu dengan perahu itu aku bisa nyebrang sungai. Baru kemudian aku sampai sini, makanya aku telat, aku dimaafi." Orang ateis ini mendengar bahwa ada pohon terpotong-potong sendiri, membentuk perahu sendiri, ngomong, "Iki ngapusi, ora ono perahu ujug-ujug terpotong-potong langsung dari pohon itu, tidak ada. Pasti ada yang ada tukang perahunya, pasti ada yang membuat. Tidak mungkin tidak." Maka kemudian Imam Abu Hanifah jawab, "Nah, begitu juga alam semesta ini. Tidak mungkin alam semesta ini ujug-ujug ada. Ya, pasti ada yang menciptakan. Ya, dia yang menciptakan itu adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang ateis ini langsung menencep, langsung ngomong. Karena orang ateis mau diutak-utak bagaimanapun, sebenarnya mereka juga bertuhan. Hanya yang mereka tuhankan adalah pemikirannya mereka. Pokoknya ini orangnya ada, ya wis mentok. Terus dianggap Tuhan itu tidak ada. Padahal tidak. Maka seorang muslim harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maujud, adalah zat yang ada. Tapi untuk membedakan dengan yang lain, ya, maka kemudian dilanjutkan la syarikalah, wahidun la syarikalahu. Allah itu keberadaannya tunggal, esa. Ya. La syarikalahu, tidak ada yang sama seperti Allah. Ya. Sama persis tidak ada. Wala mithlalahu, wala syibhalahu. Ya. Tidak ada yang bahkan memper pun tidak ada. Jadi keberadaan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada duanya. Itu yang kemudian membedakan kita dengan beberapa agama lain. Ya.
Beberapa agama lain menyatakan bahwa Tuhanku ono 2, 3, 4, 10. Di agama Majusi dulu ada Tuhan cahaya, Tuhan gelap. Di agama lain ada banyak malah. Tapi di agama kita, agama Islam, cuman satu, tunggal, esa, la syarikalahu wala mithlalahu wala syibhalah. Tidak ada yang sama sekali mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Ini nanti jadi salah satu kaidah yang amat sangat penting dalam ilmu akidah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Mirip zatnya, mirip sifatnya maupun mirip af'alnya, tidak ada. Sehingga kalau dikatakan bahwa makhluk itu ada lahirnya, ada matinya. Tapi Allah laisa kamitslihi syai', berarti Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Makhluk itu ketika melakukan sesuatu itu butuh berbagai macam hal. Kayak kita manusia. Kita ini mau ngomong, mau berbicara, ini butuh lidah, butuh pita suara, butuh adanya angin. Terus butuh kupingnya orang sing gelem ngrungokke omongane awake dhewe. Ya. Tapi Allah SWT laisa kamitslihi syai'. Allah Taala tidak butuh itu semua. Sehingga misalnya Allah mau kalam, mau berkomunikasi dengan hambanya yang manapun, itu tidak perlu ada suara. Tidak perlu ada alat. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Makanya kemudian para ulama menyatakan bahwa untuk menerjemahkan kaidah ini atau ayat ini, para ulama menyatakan bahwa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Semua yang terlintas di hatimu berkenaan dengan Allah, maka Allah berbeda dengan itu. Jadi jangan sampai kita terjerumus terus mirip-mirip ke Gusti Allah dengan bentuk tertentu, dengan gambaran tertentu. Karena tadi kalau kita seperti itu podo dengan agama-agama lain. Agama lain membentukkan Tuhannya masing-masing. Kalau kita enggak, Allah ada, laisa kamitslihi wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la syibhalah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi apapun yang dilakukan oleh hambanya, apapun yang terjadi, yang sedang, yang telah maupun yang akan terjadi, Allah akan mengetahuinya. Allah akan tahu. Allah pasti tahu kok akan tahu. Allah pasti tahu. Karena Allah sami'un basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Wallahu a'lam.